Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sanipun para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Bakti yang dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah duduknya kita di tempat ini, di majelis ini, di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menurunkan hidayah, taufiknya, dan selalu memberi kita kemudahan dalam setiap aktivitas ibadah kita, dalam setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kula panjenengan. Amin Allahumma amin. Maka alhamdulillah, marilah yang pertama selalu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat wal afiyah yang sampai detik ini masih ditancapkan di hati kita. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, insya Allah kelak ketika kula panjenengan sowan kembali kepada Allah, mudah-mudahan ditetapkan iman Islam dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah, yang selalu mengikuti beliau, meneladani akhlak beliau, mencontoh apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau kerjakan. Insya Allah kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami Bakti rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu menika saged kepanggih malih. Sampun dangu kula panjenengan boten kepanggih. Nah, insyaallah mugi Allah Subhanahu wa ta'ala paring kesehatan, paring insyaallah menika sampun kondisi normal, mugi sak terusipun saged normal, saged sehat, saged nyaos, kula panjenengan saged aktivitas. Karena terkadang memang Allah Subhanahu wa ta'ala niku menurunkan satu penyakit, satu keadaan tertentu ini untuk menyadarkan kita
Kanjeng Nabi dawuh wonten setunggalipun hadis, likulli da'in dawa. Sak temene sedaya penyakit niku enten obate. Penyakit napa mawon, flu, sakit kepala, sedaya mawon termasuk corona niki enten obate. Itu sudah ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Wa dawa'ud dzunub, dan utawi obate penyakit hati niku al istighfar. Istighfar marang Gusti Allah. Dawuhipun para ulama sanesipun, kadang kula panjenengan menika Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kalau kita sakit, zahir kita sakit, entah kena penyakit napa mawon nggih, inti kula panjenengan paling sehat. Itu kita selalu cepat-cepat mencari tabib. Mencari napa? Tabib utawi dokter. Utawi napa? Perawat yang mana kita mencari obat, mencari kesembuhan, atau memakai napa alat-alat kesehatan supaya tercegah dari penyakit. Akan tetapi ada satu penyakit yang napa sifatipun niku menggerogoti masyarakat secara umum. Lah, penyakit yang sifatnya menggerogoti masyarakat niku contonipun tadahuratil akhlak, kemerosotan moral akhlak. Lah niki penyakit niki ingkang kedah kula panjenengan sembuhkan juga. Dan tabibnya siapa, dokternya siapa yang bisa menyembuhkan penyakit napa miras, penyakit narkoba, penyakit napa pergaulan bebas. Niki yang sumbernya tabibul qulub, sumbernya yang bisa menyembuhkan penyakit niki Rasulullah Muhammad SAW. Di mana ada Rasulullah? Fi majalisul ilm. Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para nabi la yuwarisul dinar wala dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, walakin yuwarisul ilm. Rasulullah dan para nabi mewariskan ilmu. Maka tabibul qulub, dokternya hati itu sumbernya Rasulullah, diwariskan oleh para ulama, sahabat Nabi sampai kita sekarang. Maka kula panjenengan perlu dan bahkan wajib Bapak Ibu, wajib kula panjenengan mencari ilmu. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u. Kalau engkau melewati taman-taman surga, farta'u, maka bersinggahlah, mampirlah. Faqala sahabat, para sahabat niku tanya, ya Rasulullah, taman-taman surga niku napa? Faqala majalisul ilm, majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis yang di situ dibacakan ilmu-ilmunya Allah. Alhamdulillah, subhanallah, di Masjid Jami' Bakti ini sampun dimulai. Majelis hadis ada, majelis tafsir, dan insya Allah ini menjadi obat, menjadi tabibul qulub, obat kula panjenengan yang insya Allah bisa menyembuhkan hati kita, menyembuhkan jiwa kita. Karena hidup di masyarakat kula panjenengan niku nggih butuh obat zahir wal batin. Obat zahir itu kalau ada penyakit, ada satu wabah, kita menuruti himbauan pemerintah misalkan, dengan menjaga diri, alhamdulillah sampun normal. Ada juga penyakit yang tidak kelihatan, sing boten ketinggal ini yang bahaya. Apa? Maradul qalb, penyakit hati yang hanya bisa disembuhkan dengan apa? Dengan obat hati, termasuk majelis ilmu. Nah, insyaallah
mangke kita akan membahas kajian hadis Al-Faqir yang dalam insyaallah setiap hari keempat kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salis. Al-hadisus salis maknanya ikan sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman ibni Abdullah ibni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Saking sahabat Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala, menika putranipun sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar niki sahabat sahabat Umar bin Khattab nggih sahabat khalifah Rasulullah yang kedua. Maka disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keranten napa? Sahabat Umar bin Khattab niku melihat Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah dan beriman. Putranipun nggih ngaten. Ketika Abdullah ini lahir masih menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sahabat. Menangi Abu Jahal sahabat apa? Abu Jahal. Abu Jahal itu hidup di zaman Rasulullah, lihat Rasulullah. Tidak cuma itu, bahkan pakliknya, pamannya Rasulullah. Sahabat betul? Tidak disebut sahabat. Karena apa? Tidak memenuhi syarat iman Nabi. Dia melihat Rasulullah hanya seorang anaknya Abdullah, anaknya saudaranya. Melihat Nabi Muhammad hanya seorang anak kecil yang lahir di Mekah, kemudian tumbuh besar diasuh oleh Halimah Sa'diyah, hanya melihat itu, tapi tidak melihat bahwa ini seorang Nabi akhir zaman. Maka tidak disebut sahabat Nabi, karena sahabat ini sahibul adil. Mengapa sahabat ini sahibul adil? Li'annahu sahibul adil, karena sahabatnya orang yang mulia, yang adil. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mencaci sahabat Nabi, maka sama saja menyakiti hati Nabi. Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, ketika akan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mireng sapa ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar, telah mendengar, pakai fi'il madhi, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau dawuh, Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun ala khamsin, ing atase 5 perkara. Dibangun atas 5 fondasi. Sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kita membangun sebuah bangunan itu perlu enggak? Perlu mboten istilahipun komplit bangunan ini. Niki masjid Jami Bakti niki nek mboten enten lawange niku medal pundi. Kalau tidak ada pintunya bisa disebut bangunan enggak? Ya bisa disebut, tapi tidak sempurna. Ada pintunya tapi tidak ada atapnya. Pun resik mboten enten keramike, ora cocok nggih. Mboten enten temboke, ya tidak bisa disebut masjid. Sama, Islam itu diibaratkan oleh Rasulullah seperti bangunan. Bunyal Islam ala khamsin. Jadi sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mendengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun fondasi Islam itu atas 5 perkara, sehingga bangunan ini kalau ada salah satunya yang kurang maka bisa runtuh. Sehingga napa Bapak Ibu, harus ada semuanya 5-5. Ingkang nomor 1 syahadati alla ilaha illallah
bersaksi setuhunipun boten enten pangeran sinembah illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka ini yang dinamakan ilmu ketauhidan. Pertama, seseorang itu harus mengenal Allah. Apalagi kalau kita ini ngajari anak-anak kita, saudara kita. Pak Nun Antoni, nyuwun Gusti Allah. Diajarkan. Luwe Pak, biasa minta Allah. Jadi diajarkan, dikenalkan kepada Allah. Jadi pertama harus mengenal Allah. Syahadatu alla ilaha illallah. Tidak cukup mengenal Allah, harus syahadaten Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad niku utusan Allah. Maka orang yang syahadat, kalau syahadatnya cuma satu niku sah apa enggak? Sah mboten? Mboten sah. Maka harus syahadaten. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada utusan Nabi akhir zaman kecuali Rasulullah Muhammad. Nah, tiang sawi niku syahadaten boten enten pangeran sinembah kejaba namung Gusti Allah, lan setuhune Kanjeng Nabi niku utusan Allah. Ndak bisa bilang syahadaten dadi sekaten. Maka kalau ada bulan Maulid itu di Masjid Agung, di rumah saya, kampung saya niku enten naminipun syahadaten asline. Ini mau Jawa mboten saged dadi sekaten. Teng Kauman enten kampung naminipun jalan kalimat syahadat, mboten saged kalimoso soto. Itu sejarah nggih. Nah, terus melih nanti dakwah Pak Pengunung. Jadi di mana? Ngarkoyoso. Nah, niku ngelompaknya teniki, majelisnya teniki, cerita sedih ya. Nah, niku istilahipun kiyaine menika. Nggih, pokoke nama tiang sesepuhe. Niku sakderengipun majelis niku mas kullu bis kuntul paris. Nanti sing mboten ngertos niku Ustaz pripun? Sing diwaca napa niku? Dosa napa mboten? Nah, kula nerangke. Kullu bis kuntul paris niku kullu bismillah kuntu bari. Bacalah bismillah maka engkau akan menang. Ya itu. Nanti yang musawirian mboten saged nanti kullu bis kuntul aslinya sepopo soal. Nah, karena sidik-sidik nggih. Nah, jadi napa mau langsung malih? Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bangunan pertama syahadatain. Maka setiap hari kita ini diminta sama Rasulullah. Ketika para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita ini memperbarui iman? Maka Nabi mengatakan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Ini jadi setiap hari, ampun kesupen ya Pak Bu, kita ini selalu mendawamkan ucapan la ilaha illallah, zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Iman kita mantap. Jadi dimingi-mingi sesuatu yang sepele itu tidak berubah. Imannya mantap. Kalau sudah imannya mantap, kuat, insya Allah nopo-nopo yang sifatnya bisa meragukan itu bisa kita tepis. Karena apa? Mantap dulu. Ajaran ketauhidan, ajaran keimanan. Kemudian yang kedua, bangunan yang kedua, kata Rasulullah, wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan, mendirikan.
beda dengan menunaikan. Maka bahasanya kalau kita mengkaji bahasa Arab ini indah sekali. Aqama yuqimu iqamatan. Mendirikan itu tidak sekedar untuk apa? Sekedar sholat. Sehingga mendirikan itu benar-benar membawa makna sholat di luar sholat. Kalau panjenengan rukuk, panjenengan sujud, sujud itu menghadap Allah. Salah satu keadaan yang disukai Allah itu ketika sujud. Maka di luar sholat harus sujud, artinya harus tawadhu, harus rendah hati. Jadi mendirikan, aqama yuqimu, tidak cukup menunaikan. Maka di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, Sayyid Abdullah Al-Haddad niku melarang orang itu sholat itu cepat-cepat. Sholat atas titik nih lewat. Kadang sekarang itu buat sensasi, buat istilahnya bangga-bangga. Wah, sholat ning kono 5 menit rampung. Tarawih. Padahal itu ancamannya sangat keras. Di dalam kitab dijelaskan, jangan kita ini sholat cepat-cepat. Makanya orang yang mendirikan sholat itu benar-benar membawa makna sholat di luar sholat. Kalau orang mendirikan sholat, niku sholatnya mesti khusyuk, diawali dengan wudu yang khusyuk. Maka kalau panjenengan sholat, itu para ulama dawuh sebisa mungkin wudu dari rumah. Jadi ketika wudunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya mikiri kunci. Jadi insya Allah jamaah kalau bisa Pak ya, jamaah. Sehingga kalau orang itu aqama yuqimus sholat, mendirikan sholat, maka dia sama saja seperti mendirikan bangunan. Jadi pertama syahadat. Ini kuncinya pertama, bangunan itu syahadat. Yang kedua sholat. As-salatu imaduddin. Sholat niku cagahe agami. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Sinten nipun tiyang ingkang mendirikan sholat niku kaya dene mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sinten nipun ingkang ninggalaken sholat kaya dene napa? Mengrobohkan agama. Niki sholat yang 5 waktu. Makanipun kalau ada orang menasihati kita untuk sholat, itu kata ulama, man yuhibbuka, orang yang paling cinta kepada kita, man yansohaka ila sholat, orang yang paling menasihatimu untuk sholat. Sholat. Saat ini malah hanya ini. Musik sholat ini nomor loro. Malah nomor 1 syahadat, ya bener. Jadi sholat, patokannya orang itu kan sholat, orang muslim itu ya. Orang ini kok rajin sholat, masjid jami bakti, subuh ge enten, luhur ge enten, asar enten, maghrib isya enten. Berarti ini orang mukmin beneran. Tapi kalau subuh ngantuk, luhur kesel, asar berpipitan kesel, ya, maghrib napa meneh isya ngantuk. Naudzubillah. Maka ini pun napa? Awal ma yuhasabu yaumul qiyamah as-shalah. Yang pertama kali besok di hari kiamat itu yang dicek itu salatipun kula panjenengan. Kalau panjenengan gadah putra 7 tahun itu salate ini penting itu salate. Kalau bisa, kalau kita ngajari diiling-ilingi mboten napa, Pak. Le kowe nek salatmu sregep tak tukoke pit. Nah, tak tukoke napa sing tok seneng yo. Jadi untuk melatih. Karena kalau orang itu sudah tidak sholat ini, naudzubillah. Kalau di dalam satu rumah ada yang tidak sholat ini, ya, naudzubillah. Maka wajib bagi kita untuk menasihati keluarga kita, tetangga kita yang belum sholat, ya. Dinasihati, diajak-ajak. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, fondasi yang ketiga kata Rasulullah,
Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Zakat ini penting. Aqimis sholat wa atuz zakat. Ini sudah seperti ini, kalau orang ini sholat harus menunaikan zakat. Zakat ini macam-macam. Ada zakatul fitr. Orang yang puasa Ramadan tidak berzakat fitrah ini kurang sempurna. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak sah. Harus keluarkan zakat. Zakat. Wa hajjil baiti wa hajjil baiti. Man istata'a ilaihi sabila. Kemudian haji. Di dalam kitab ini saum Ramadan itu yang terakhir. Wa hajjul baiti. Haji ke Baitullah. Itu sing tanglet Pak Ustaz. Niki corona niki haji kadose ditiadakan. Niku sakjane wajib haji napa mboten. Kalau hajinya wajib. Kalau tangletnya misalnya yang sholat di masjid Jami' Bakti wajib pakai masker. Misalnya sing botennya ke masker boten nangsal sholat teng masjid sana. Kalau takut sing wajib niku sholatnya napa nganggo masker. Intine pun sholat. Mas kewajiban masker ini karena sebab satu hal. Karena napa? Ada corona. Maka orang diminta jaga jarak, orang diminta kan ngeten. Tapi sholatnya kan wajib. Haji juga gitu. Yang wajib itu hajinya atau karena ditiadakan karena coronanya? Haji ini. Jadi kalau corona ini menjadi kendala, memang jadi kendala sehingga orang tidak bisa berangkat haji. Cuma di dalam hati kita tetap harus mendoakan supaya ada yang tetap haji di Baitullah. Lalu bagaimana? Kalau ini enten sing japri saya tanya, nah terus kalau haji ditiadakan tidak ada korban Pak Ustaz? Tetap. Justru kalau misalkan kalau kita tidak bisa berangkat haji, ada amaliyah yang lain apa? Iling kali tonggo, iling kali saudara. Apa? Yut'imut ta'am, memberi makanan. Jadi tetap syariatnya Nabi ini tetap syariat yang disyariatkan Allah melalui Al-Quran, hadis ini sifatnya relevan sampai hari kiamat. Jadi sesuatu yang munculnya mutaakhirin seperti penyakit atau yang lain sebagainya yang munculnya akhir ini tidak bisa merubah. Terus enten corona terus orang wajib sholat, nggak? Tidak bisa. Kalau ada corona tidak wajib haji. Tidak bisa, tetap. Jadi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Nabi ini sifatnya qat'i, muhkamat. Hukum yang sifatnya muhkamat, yang sifatnya tidak bisa dirubah. Makanya kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan itu tetap. Cuma barangkali kalau di situ ada penyakit, ada protokol kesehatan. Sholat pakai masker boleh, sholat jaga jarak boleh. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitabnya menyebutkan boleh karena apa? Misalnya jaga jarak karena ada penyakit boleh. Cuma nek sampun normal ya kita mulai lagi untuk kembali lagi, kembali normal lagi. Sehingga tidak, agama ini jangan sampai buat permainan. Agama itu gampang. Tirose kiai kula nggih. Agama ini gampang ning ora oleh gampangke aku nggih gampangke itu tak. Jadi ora salat dul corona. Ora Jumatan corona, ora poso corona. Jadi alasannya corona terus. Jadi gampangke ndak boleh. Jadi harus pondasinya harus kuat. Napa setunggal Pak? Syahadatain. Yang kedua sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat hajjil bait.
man istata'a ilaihi sabila. Ada tambahannya. Menawi teng kitab Safinatul Najah itu man istata'a ilaihi sabila, yang mana orang tersebut itu bisa mampu untuk berangkat. Nah, mampu untuk berangkat. Mampu niku napa? Sehat. Nah, misalnya ada penyakit, ada pandemi ngeten iki, mungkin pesawatnya tidak mampu sampai. Apalagi mampu, hartanya ada. Hartanya ada ini yang untuk sanggup berangkat haji ada, yang untuk ninggali sing ning omah niku nggih enten. Jadi ampun tinggal puluh. Aku pengen haji. Sanak bojomu piye ya wis ben. Mati ya urusane Gusti Allah ya, jangan begitu. Harus ketika panjenengan misalnya tindak haji, maka yang ditinggali untuk keluarganya, kebutuhan selama panjenengan tindak haji itu harus ada. Anak istrinya harus dikasih makan dulu. Jangan sampai kita bisa haji tapi anak istri kita, keluarga kita niku lapar, tidak bisa makan, tidak bisa. Tetangga kita tidak beli makan. Itu kalau orang dulu, Pak. Makanya orang dulu itu luar biasanya lagi. Tiang-tiang sepuh riyen niku badhe nikah haji niku tangga-tanggane niku kira-kira sing gadah kesusahan itu diselesaikan. Makanya istilah Pak Haji itu kan di Indonesia. Pak Haji itu wah ngedira tenan, nggih. Nah, soalnya napa? Harus menyukupi dulu. Istilahnya pun napa? Sedulure sing rekoso ya dibantu sih. Makanya kalau orang hajinya mabrur, itu pulang haji, dipanggil Pak Haji, bukan apa-apa. Tapi kemudian dia harus napa? Ten manah niku lomo, sifat-sifatnya baik itu muncul. Harus peduli dengan tetangganya, harus peduli dengan keluarganya. Jadi jangan sampai kita bisa haji tapi tetangga kita kelaparan. Ampun. Anak istri kita, keluarga kita benar sakit tumbas bahan makanan ini naudzubillah. Terus apa malih? Mampu sehat jasmani sehat rohani. Terus nek saged ampun utang. Utang iso munggah haji ini bar munggah haji bingung bayar utang. Bingung nyaur utang. Enten napa enten? Gitu kok rawuh. Mboten sah. Pak, saya diajari sama guru saya, yang penting kita punya niat untuk panjenengan beli celengan. Beli celengan. Ning ampun celengan macan. Nek saged beli celengan itu jangan celengan makhluk hidup. Kalau kita mau nyelengi beli celengan kendi atau apa. Duh, kok begitu San? Kata guru saya kalau beli celengan yang makhluk hidup itu nanti kayak korngi nyawa. Wah, padahal cilian kula niku seneng banget sekaten niku tumbas apa? Celengan macan. Nek wis dikepruk, wah seneng banget. Nyelengi niat 1000. Tinggi nopo to Pak nyelengi? Tinggi munggah haji. Alah, apa iso? Nah, itu niatnya itu yang dicatat oleh Allah. Makanya daftar dulu. Kalau Allah berkehendak, kira idza aradallahu syai'an ayaqul lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi terjadilah. Jadi jangan kita mikir alah apa iso, itu sudah putus asa. Allah apa iso to itu ada itu korban, itu putus asa. Bismillah. Ya Allah, kula pengen korban teng masjid Jami Bakti, sapi siji aku dhewe. Niku niat yang baik pertanyaannya. Jadi Allah ini tergantung prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya ini tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangka hambaku baik, maka ya Allah sesuai. Ya Allah, saya pengen ya Allah naik haji ya Allah. Saya cuma bisanya nabung sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Jadi niatnya
Kalau kata ulama, kalau sampai belum kesampaian haji, ya, panjenengan sudah berusaha daftar, berusaha nyelai, maka insya Allah pahala hajinya dapat. Amin Allahumma. Insya Allah. Oh, diniat ini. Kam min ba'id qarib wa kam min qarib ba'id, kata Imam Ghazali. Betapa banyak orang yang jauh itu dekat, dan betapa banyak orang yang dekat itu jauh. Maksudnya apa? Berapa banyak orang yang jauh itu dekat. Jauh itu dekat bagaimana? Rumahnya jauh, Indonesia, kali Mekah adoh yang itu, tapi hatinya dekat, pengen melihat Ka'bah, pengen berziarah ke makam Rasul, pengen haji umroh, gimana? Luar biasa orang Indonesia bisa. Lorian, alhamdulillah tatus minimah. Lorian ngaji teng Hadramut niku mau pengen kok. Ya Allah, saya pengen ngaji teng Hadramut, ya Allah. Ora duwe duit blas. Pengen kepanggih yang namanya Syekh Habib Umar Lem. Pengen ya Allah. Akhirnya dimudahkan Allah. Carane nggih carane Gusti Allah. Jadi kalau kita menyandarkan diri kita tidak bisa, Pak. Jadi kebaikan itu kadang dari taufiknya Allah. Alhamdulillah. Mungkin barangkali kalau panjenengan itu diberi kemewahan, diberi kekayaan yang berlimpah, mobilnya baru, sering saya sampaikan. Barangkali kalau kita ini mobilnya baru, barangkali nggak ikut hadir pengajian. Mungkin lampak-lampak, dolan malah. Tapi kita cuma punya pit ondel, akhirnya disuruh ngaji sama Gusti Allah. Nganyari mobil. Halo? Nganyari mobil. Nah, itu ya. Jadi Allah itu tahu dengan apa yang kita butuhkan. Kita ini kadang butuh sesuatu. Ya Allah, saya ingin ini, pengen ini. Tapi kalau Allah ngasih itu kadang tidak pas untuk kita. Jadi maksudnya yang kita butuhkan ini kadang tidak sesuai yang Allah inginkan. Maka ada ungkapan ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, panjenengan punya keinginan, tapi Allah berkehendak atas keinginannya. Ini harus jadi keyakinan. Harus jadi keyakinan. Kemudian yang kelima, wasaumi Ramadan, siang Ramadan. Enten tiyang niku salat, syahadat sampun, salat sampun, haji sampun, ning boten poso Ramadan, sempurna mbak? Sempurna boten? Kirang sempurna. Ada orang salat, poso, haji, ping 7 malah. Ning belum syahadat. Ada tidak seperti ini? Kasus seperti ini ada Mbak? Ada. Jadi saya punya teman. Niku gadah rencana profesor. Niku pengen banget haji. Malah mungkin wis tahu haji. Pun nanti haji. Cuman belum syahadat. Loh kok bisa kan? Dia piknik, pengen lihat Mekah. Jadi hidayah itu Allah. Ada enggak orang yang hafal Quran tapi belum dikasih hidayah? Ada. Orang orientalis, orang mustasrikin, ya. Orientalis itu orang yang dia belajar Islam untuk memusuhi Islam. Itu banyak yang hafal, tapi tidak dikasih, belum dikasih hidayah oleh Allah. Makanya pulau panjenengan matur suwun sama Allah, ya Allah, alhamdulillah. Ya. Pulau niki ngaji yo pas-pasan, ya. Duit yo ora akeh. Quran ya ora ngapal paling mulu. Tapi panjenengan paringi kula hidayah. Nah ini, maka alhamdulillah. Harus kita syukuri Bapak Ibu. Harus kita syukuri. Nah, ulama biasanya menempatkan haji ini di yang terakhir. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk haji. Jadi yang pertama apa? Yang penting syahadat. Syahadat, sholat. Alhamdulillah
pun syahadat, pun sholat, pun zakat, pun poso Ramadan, kali nyelengi haji. Maka kemudian diistilahkan oleh ulama Indonesia menjadi rukun Islam. Itu rukun Islam. Nah, ini hadis yang ketiga. Sampai di sini mbok menawi enten ingkang ditanggapaken, monggo. Kalau ada yang ditanyakan silakan sebelum kita lanjutkan. Monggo. Ada yang tanya? Monggo. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Itu. Masih Pak? Oh, oke. Tanggal tuh. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul rabi' An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Saking sahabat Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Mas'ud, khadimu Rasulillah. Sahabat Ibnu Mas'ud niku khadimnya Rasulullah. Jadi yang khidmat, yang membantu Rasulullah. Beliau yang biasa menyiapkan air wudunya Rasulullah, menyiapkan siwaknya Rasulullah. Abdullah ibn Mas'ud. Ada satu cerita yang ngapunten, sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini perawakannya menceritakan bahwasanya Rasulullah itu as-shadiqul masduq. Rasulullah itu seorang yang benar dan dibenarkan. Maka sahabatnya Rasulullah yang paling setia namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Kanten apa? Kanten selalu membenarkan apa yang datang dari Rasulullah. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj niku Abu Jahal boten percaya. Sahabat-sahabat orang-orang Quraisy itu tidak percaya. Wahai paman, saya ini habis dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh. Ora percaya, boten percaya. Ketika dikatakan ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya habis dari Mekah ke Palestina, minal Masjidil Haram ilal Masjid Aqsa, ke Baitul Maqdis, kemudian sampai Sidulqa'dah langsung melih. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu darimu ya Nabi, wahai sahabatku Muhammad, saya percaya. Maka semenjak itu dikatakan As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. As-Shadiqul Masduq, sifatnya Rasulullah. Inna ahadakum yusma'una khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Nutfah yang ngapunten, nutfah itu setetes air. Tsumma yakunu 'alaqatan, kemudian menjadi setetes darah.
Wa mithla dzalika summa yakunu mudghatan. 40 hari air mani, 40 hari. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirim malaikat. Diutuslah seorang malaikat, ditiupkan ruh. Fayanfukhu fihi ruh. Fayanfukh, ditiupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian ditetapkan 4 perkara. 4 perkara ini kenapa? Ikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun wa ausain. Rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian bahagia atau celakanya, ini ditetapkan di tangan. Jadi rizki, jodoh, mati, itu pun dijamin loh. Dijamin kan? Mati itu karena corona apa karena ajal? Mati itu karena sebuah penyakit apa ajal? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya tidak akan bisa dimasukkan, tidak akan bisa Jadi hakikatnya penyakit itu perantara. Jadi mati, tolong hubungi mati. Kan kok sakit ini itu perantara. Rizkinya, ajalnya, amalnya. Maka kata ulama yang ketiga apa? Rizki, ajal, amal ini sudah ditetapkan. Akan tetapi sebagai syariat ini jangan salah nggih. Jangan salah. Nek wis ngono wis rasah golek rezeki. Rasah kerja nggih, Mbak. Mboten. Kalau begitu saya tawakal tidak, tetap ada ikhtiar. Al-jawarih, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, al-jawarih ta'mal. Tubuh kita beramal, bekerja, berusaha, yang ngajar, yang mulai, ya jadi guru, jadi buruh, jadi pegawai. Wal qulub tatawakal, hati kita tawakal kepada Allah. Jadi makanya penting. Jangan sampai kita nek wis rezeki lah ya teko dhewe. Jenengan pengen duren nek ora tumbas teko dhewe. Jadi harus ada usaha. Maka Allah di dalam Al-Qur'an secara jelas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil satu amal kebaikan itu akan dapat balasannya. Amal kesedihan juga dapat. Jadi jangan sampai kita punya pikiran, wah kalau begitu saya tidak beramal. Kalau begitu saya tidak ibadah. Wong saya itu cara kandaknya pun Allah. Enggak. Ulama ada yang mengatakan orang itu kalau dimudahkan untuk beribadah, kalau panjenengan itu istiqomah ngaji, istiqomah jamaah sholat, itu berarti alamatus sa'adah, alamatnya orang yang untung, alamatnya orang yang sukses. Alamatnya orang yang sukses itu apa? Dimudahkan di dalam beramal. Maka kita cek hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita ini kok lebih banyak maksiat, ini kita banyak istighfar. Ya Allah, Allah ini kok abot. Saya ini berat kalau mau ngaji nang masjid Jami Bakti ini enek wae godaan. Arep nang masjid Jami Bakti itu liwat alun-alun wis mampir wedangan. Ra sido ngaji. Ada aja godaannya. Maka itu yang harus kita istighfar. Kadang juga dari hal lain, dari makanan. Maka kata Rasulullah, dawuh Kanjeng Nabi, man akalal halal ata'at jawarihu wa man akalal haram asa jawarihu. Barang siapa yang makan makanan yang halal, maka diajak taat ini gampang. Diajak taat, diajak kepada kebaikan, orang tersebut akan mudah. Wa man akalal haram, sebaliknya orang yang makan yang haram, maka pasti tubuhnya
tubuhnya maksiat, tubuhnya korupsi, tubuhnya mencuri. Kenapa? Yang dimakan makanan yang haram. Makanya kalau panjenengan dimudahkan ngaji, dimudahkan ibadah, kita bersyukur kepada Allah, berarti makanan kita insya Allah makanan yang halal, makanan yang diberkahi Allah. Termasuk kalau kita makanannya baik, minumannya baik, itu dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau langsung malih, Allah menetapkan rezeki, Allah menetapkan ajal. Kalau bagi para pemuda, niku Allah sudah menetapkan jodoh. Ampun khawatir, sudah insya Allah kalau orang baik dapat yang baik, rezeki dapat yang baik. Tinggal minta sama Allah. Saya dikasih amalan. Ini tak kasih bocoran tentang ini. Liane orang. Dulu waktu saya ngaji zaman itu dikasih amalan supaya cepat dapat jodoh. Nah ini nama sing apa? Baca apa? Robbi inni lima anzalta min khairin fakir 40 kali habis asal. Sambil ikhtiar. Mungkin dicatat Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Niki khusus sing jomblo lho nggih. Nek saya sampun anu nggih garwa menika. Isin piye? Niki nek sing sampun garwa nyamalke untuk jodoh menika sing disalahi. Nah, niki Rabbi inni lima anzalna. Ini doanya Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Musa. Ketika apa? Ketika dulu mencari air, mencari air, kemudian yang akhirnya dapat mantu. Nah, itu ya, kisahnya, insyaallah. Nah ini. Jadi rezeki, jodoh, kematian, amal ini sudah. Yang terpenting apa? Ada satu ucapan bagus. Yabna Adam. Ya. Ada satu hadis. Yabna Adam, wahai anak cucu Adam. Khalaqtuka lil ibadah. Aku menciptakanmu untuk ibadah. Fala tal'ab, maka jangan bermain-main. Maka jangan bermain. Wa dhamintu laka rizqaka fala tata'ab. Dan aku menjamin rezekimu, fala tata'ab. Maka jangan capek. Khalaqtuka lil ibadah. Nama diskusi. Senada dengan ayat Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan liya'rifun, supaya mengenal Allah. Fala tal'ab, jangan main-main. Meskipun di dunia ini mainan. Apa? Dunia ini kan lahwun, la'ibun wa lahwun. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafahurun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini permainan, lahwun wa tafahurun, saling berbangga-banggaan. Nek saiki lagi usum nopo? Sepeda bangga-bangga. Itu kupit 3 juta. Loh itu, nah bangga-banggaan ya, di sepeda. Itu memang dunia. Ya. Saling berbangga-banggaan, saling bermegah-megahan. Tapi Allah dalam hadis qudsi, fala tal'ab, jangan main-main lo. Ada kehidupan setelah itu, namanya alam barzah. Setelah itu lagi ada alam akhir. Jadi Pak, sehingga kira-kira kalau hidup ini untuk istilahnya dunia Pak, itu rugi apa? Cuma 24 jam mencari dunia terus. Ngaji tidak pernah, salat jamaah tidak pernah, rugi apa? Ya untung memang. Untung, zahirnya untung. Pabriknya misalnya saya. Tapi secara hakikatnya rugi. Kenapa? Tidak bisa ibadah dengan baik. Maka sukses itu apa? Sukses itu apa?
kalau sukses itu dilihat dari harta, maka Qarun itu orang yang paling sukses. Sampai sekarang kalau ada orang duduk tanah itu, wah itu harta karun. Jadi kalau sukses dilihat dari harta, maka Qarun itu orang yang paling sukses. Ternyata tidak. Ternyata sukses itu ketika kelak kita meninggal husnul khatimah. Ketika kita punya amal yang baik di hadapan Allah. Ketika kita punya hati bersih. Sepatu emasnya Fir'aun di mana? Sepatu emasnya Fir'aun di mana? Di mana? Tekleknya Bilal bin Rabah. Teklek Bakia. Di mana? Di surga. Bahkan tidak cukup di surga. Nabi sendiri dawuh, Rasulullah sendiri dawuh. Rasulullah mengatakan, saya mendengar suara teklekmu wahai Bilal. Amalan apa wahai Bilal? Kata Bilal, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Saya setiap habis wudhu, saya sholat 2 rakaat. Ini pun jenengan kalau ikut seperti Bilal nih, habis wudhu sholat 2 rakaat. Ini sukses apa? Ketika kita bisa meninggal husnul khatimah. Insyaallah mungkin kalau panjenengan sedanten saged husnul khatimah. Jadi ajar rezeki falatat. Wa dhamintu laka rizqaka falatat ab. Dan aku menjamin rezekimu falatat ab. Jangan capek-capek. Nah, ini saya ulangi lagi, bukan berarti boten nyambut damel, salah. Bukan berarti terus wah rezeki nek wis rezekiku lak teko dhewe. Nanti harus juga berusaha. Ikhtiar tuh ndak harus capek. Jadi kita ini kadang kula niku bingung, Mas. Lah kok mboten nyambut gawe? Bingung. Lah jeneng nyambut gawe napa? Bisa. Kita bisa pula tumbas tempe mentah digoreng, saged mboten? Jual gorengan. Bisa. Jadi kalau ada usaha, sekarang malah jual online bisa. Jadi harus ada ikhtiar. Ikhtiar tidak harus banyak, yang penting sedikit tapi yang halal. Ampun patus sing haram nggih. Wah. Nggih dodolan yang sifatnya haram. Contoh apa? Ini sudah dibeli orang, ditawake meli. Jenengan dodolan apa misalnya sepeda ontel nggih. Laku 1 juta, wis sampe dibayar. Nggih, asal dibayar. Enek sing taklet, "Mas, sepedamu piro?" Wis payu 1 juta, tak tuku 2 juta gelem ora? Wah, gelem. Nah, yang pertama yang 1 juta itu kasih itu. Tidak boleh. Kalau sudah dibeli ya sah. Jadi ini namanya apa? Membeli barang yang sudah dibeli. Sama dengan nikah itu. Kalau udah ada calon yang sudah dilamar orang, yang pun jangan lamar. Nggih. Nasi cuk wis dilamar iki nggih jenengan pun lamar nasi cuk. Nah, tidak boleh. Tidak boleh melamar meminang pinangan. Nah, ini namanya kan menikung. Menikung, ya. Nah, jadi itu. Kemudian apa? Sesungguhnya di antara kalian, ya, nanti ada yang apa? Kula panjenengan ini Pak, saya tanya ini, kita ini masuk surga karena amal kita apa karena rahmat Allah? Rahmat Allah. Yang bisa menurunkan rahmat itu apa? Amal soleh. Sehingga kalau panjenengan ini beramal seperti kita duduk malam hari ini yang menurunkan rahmat. Orang sholat jamaah itu yang menurunkan rahmat. Nah, kalau begitu saya tidak beramal. Wong masuk surga itu karena rahmat Allah. Saya tak maksiat. Loh, hati-hati. Nanti kalau sedang maksiat ternyata dicabut nyawanya, ribon. Na'udzubillah. Jadi menarik rahmat Allah itu dengan beramal soleh. Memang apa? Semuanya karena rahmat Allah. Tapi turunnya rahmat itu kata Allah apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk al-qura
penduduk satu desa beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakah, maka akan kami buka. La fatahna pakai lam taukid, pasti akan kami buka keberkahan. Niki insyaallah nek masjid Jami Bakti niki ngaji pengajian insyaallah tebih saking penyakit. Amin. Amin. Kenapa? Karena janji Allah, la fatahna alaihim barakah. Lah barokah itu apa? Ulama mengatakan barokah itu ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kalau sudah satu daerah ditambah kebaikan, berarti kan yang muncul yang baik-baik. Yang muncul yang baik-baik, nopo? Oh, mungkin satu saat suguhannya tambah sate, misalnya. Yang baik-baik, oh dari majlis ini mungkin nanti insya Allah ada kabar apa? Nopo ada yang sudah dapat judulnya, gimana? Oh dari mas ada yang menerima kerjaan. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Kalau panjenengan tidak percaya nih, saya punya teman itu sumpah, hidupnya sumpah, mau apa lamar kerja ndak diterima. Pokoknya nasib ini ku lekosok kok. Lontan. Kan loh niki aku kok lekosok terus, padahal wis berusaha. Kok apes terus. Masuk tangan. Lah salat putih. Wah, salatku ya rodok mengko. Nggih. Kados napa? Supir salate mundhar mandi. Salat dhuwur jam piro? Ya jam 2. Lah kuwi nggih. Contoh kan mulai sesuk salat ning masjid nggih jamaah mulai berubah sedikit ya. Terus tambahi hadir majelis ilmu, tambah hadir majelis ilmu. Subhanallah berjalan 1 bulan. Kerjaan ini teko dhewe. Nggih. Teko dhewe. Insyaallah. Kenapa? Ini akibat mendahulukan haknya Allah. Jadi Allah ini kan punya hak. Allah punya hak, Rasulullah punya hak, manusia kita punya hak. Hanya Allah apa? Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan panggilan Allah, panggilan yang paling indah. Maka kita sebagai hamba Allah menuruti apa? Memenuhi panggilan Allah. Jangan sampai Allahu Akbar masih kerja. Jangan sampai. Sehingga apa? Kalau kita menuruti panggilan Allah, menunaikan panggilan Allah, itu nanti Allah yang akan mengatur urusan kita. Allah yang akan mengatur. Enten mawon. Paribasa jenengan kathah utangan niku gampang lunasi. Kenapa? Kita meminta sama Allah. Minta sama Allah. Saya tadi Pak, ini ceritanya kalau kita di apa? Saya di luar tuh punya majelis. Itu kalau setiap hari Ahad tuh kita pit-pitan bareng. Ya, sambil silaturahmi. Jadi mampir ke satu ustadz gitu. Dia punya utang 100 juta. Yang 10 hari lagi harus dibayar. Ini umat loh. Dia punya utang, dia bangun apa? Satu bangunan 10 hari lagi harus dibayar. Punya utang 100 juta. Ini nih dipikir secara akal mumat. Dia nyuwun sama Allah, ya Allah, ya Allah. Tahajud, khatamkan Quran, subhanallah, datang meminta, datang lunas 10 hari lunas. Bisa, Allah bisa. Kul payaman bisa. Ini pun tiang niku nek gadah masalah niku kan cedak kali Gusti Allah. Ini pun cara nih zikir, hadir majlis taklim, hadir pengajian, apa jamaahipun salatipun beneri. Nah, insyaallah mungkin kula panjenengan kalebet niki wau amal kita mudah-mudahan dijadikan amal yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan min alamati sa'adah, jadi orang yang sa'id, orang yang baik, orang yang apa kelak ajal kita ini husnul khatimah. Ini kata Rasulullah, ini orang itu mati, orang itu wafat sesuai dengan apa yang dia perbuat di dunianya. Kalau orang itu gampang atau sering hadir majelis taklim, orang itu sering hadir ngaji, sering hadir jamaah sholat, sering bersedekah, yaitu nanti matinya seperti itu. Tidak jauh dari masjid, tidak jauh dari majelis taklim.
insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah, dijauhkan dari segala penyakit, dan mudah-mudahan wabah corona ini dan penyakit yang lain dijauhkan dari negeri kita Indonesia, dijauhkan dari negeri-negeri kaum muslimin. Khususnya kita mendoakan saudara kita semua jamaah Masjid Jami Bakti, kemudian seluruh umat Islam, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan keberkahan hidupnya, keluarganya diberikan kesehatan, keluarganya diberikan lancar rezekinya, barokah umurnya, dan insyaallah kita minta kelak mudah-mudahan ketika kita meninggal diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saya kira ini untuk muqaddimah. Insyaallah kita berjumpa lagi di ahad yang keempat, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbalnya karim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, amal soleh kita diterima oleh Allah, ditetapkan dalam kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.